Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik kakak-kakak, kita mulai untuk Cimit pada hari ini. Baik, untuk Cimit hari ini yaitu Rencana Tindak Lanjut atau RTL, Program Pengembangan Kompetensi Guru, Pendidikan Jasmani Olahraga, dan Kesehatan. Kita durasinya 1 jam, modenya mode daring. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelum kita memulai, saya menginginkan kakak-kakak untuk fokus pada hari ini, di mana saya harap kakak-kakak bisa tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Bagaimana kakak-kakak sudah siap menghadapi Jimit hari ini? Siap, siap, siap. Siap Kak. Walaupun dengan penuh kesibukan, bentrok kegiatan, mudah-mudahan hari ini kita bisa lancar dan lalui di Jimit hari ini. Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mangga untuk hari ini siapa yang mau memimpin doa? Dipersilakan langsung open mic saja. Silakan kakak-kakak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, terima kasih Kak Eka telah memimpin doa untuk hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, seperti biasa, kesepakatan bersama yaitu kakak-kakak tidak hentinya selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal wajar. Baik kakak-kakak, untuk tujuan kita hari ini yaitu merefleksikan pembelajaran modul 3. Yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda sesi kita ini yaitu pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar itu 5 menit, refleksi awal 10 menit, lalu penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian lini masa 20 menit, lalu kita ada dialog, diskusi dan tanya jawab RTL di mana nanti kita akan bertanya jawab tentang tugas yang berikutnya yaitu selama 7 menit dan penutup 3 menit. Yang pertama kita pendahuluan. Kakak-kakak coba lihat dan fokus kepada gambar yang saya kirim. Di sini ada level 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Nah, saya ingin menanyakan kepada kakak-kakak. Di level manakah kakak-kakak pada hari ini untuk persiapan belajarnya? Lalu sertakan alasannya. Mangga kakak-kakak jawab di kolom chat saja. Dipersilakan kakak-kakak. Jadi dari level 1 sampai 10, kesiapan belajar kakak-kakak untuk Jimit kita hari ini dan berikan alasannya. Mangga dipersilakan. Di kolom chat saja. Katakan alasannya, Kak.
Baik, saya ingin dari Kamuklis. Kamuklis di level 4. Kenapa Kamuklis? Silahkan ceritakan. Ya, level 4 karena di gambarnya itu udah hijau ya. Saya apa ya, beranalogi kalau hijau itu sudah baik, tapi karena belum sampai expert, sampai kalau 8 kan udah biru tuh. Jadi saya udah baik tapi masih di awal, masih seayana gitu. Udah siap tapi masih seayana. Begitulah, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kamuklis. Oke, saya ingin ke Agung. Mangga Kak Agung di level 7 dan yang tidaknya lagi buat PK. Mangga Kak Agung. Ya, terima kasih Kak. Untuk level tadi mungkin level 7 sama kayak kamu Kis, hijau. Kalau untuk persiapan belajar sekarang alhamdulillah fit gitu ya Kak, nggak kayak semalam waduh ngantuk parah, teras tugas teu acan kemarin mah. Oke, jadi sekarang sudah siap ya Kak Agung. Insyaallah siap. Oke, saya mau di yang sempurna itu Kak Arif. 10 sangat siap sekali. Enggak Kak Arif. Iya Kak, dari segi semangatnya lah, dari segi semangatnya sempurna, mungkin lah sangat semangat, sangat dinantikan dari tadi ya. Saya kira dari jam 2, tapi kebetulan saya hari ini santai gitu, gak kemana-mana, jadi secara diri sangat siap lah gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Luar biasa. Siapa lagi? Kak Nuraida. Kak Nuraida menjawab di level 6. Silakan Kak Nuraida. Baik Kak, ini belum sepenuhnya siap, sambil ngasuh pikirannya masih kesana kemari Kak, banyak pikirannya. Iya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya bisa mengikuti Kak Ya Nuraida. dijalanin aja lah Kak. Siapa tuh nuhun. Udah berarti semuanya udah pada siap. Perwakilan dari teman-teman ya. Kak Eka 7, lalu Kak Reja 7, Kak Niara 5, di tengah-tengah antara Jum dan bawa anak, luar biasa Kak Kak Niara tetap semangat, Kak Arif 10, Kak Wiwi 5 karena sedang sakit, Kak Muklis juga tadi sudah 4, Kak Eka level 7 karena ingin belajar menjadi lebih baik, Kak Jajat kesiapan belajarnya 6, sedikit mengantuk, Kak Nuraida 6, Kak Pani 8, saya siap. Agung 7, Kareja 7, karena rancangan untuk program di KBS saya perlu refleksikan kembali terkait indikator capaian. Dan yang terakhir Kak Deni 5, karena rancangan programnya masih belum sempurna. Oke, terima kasih kakak-kakak. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti dari level terkecil, setelah mengikuti jadi level 10 semua ya, amin. Baik, kita lanjut. Amin. Nah, dari tujuan belajar kita hari ini yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu refleksi awal. Kita akan mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya kita hadapi, kemarin kita lalui. Di sini ada pertanyaan kakak-kakak, bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Mangga kakak-kakak, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, silakan open mic langsung. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah masing-masing? Silakan kakak-kakak.
Izin nggak? Ya, siap Kak Reja. Menurut saya sangat bagus ya Kak, di mana pembelajaran berbasis proyek ini peserta didik sebagai pelaksana proyeknya, sebagai kontributornya. Jadi di sini guru sebagai pendamping atau fasilitator supaya di mana program yang akan dirancang atau yang akan dilaksanakan ini senyata mungkin dengan kehidupan mereka masing-masing seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, ya turun Kak Reja. Dari yang lain ada? Silakan. Oke, tadi jawaban dari Kak Reja. Sekarang, bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Jadi, apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi, yang kakak-kakak kemarin buat, terus pelibatannya dari KBS-nya untuk meningkatkan kualitas. Terus, apakah dari yang kakak-kakak rancang itu sudah pemahamannya saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Enggak, kakak-kakak silakan. Kalau tidak ada nanti saya pilih. Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga kemarin rancangan kakak-kakak itu apakah sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan dipilih saja. Oke. Ya, Kak Arif, silakan Kak Arif. Siap Kak. Untuk bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mungkin kemarin kan saya di rancangan saya belum ada kolaborasi dengan rekan sejawat ya dengan mata pelajaran lain. Nah, sekarang saya sudah sedikit paham bahwa pentingnya kolaborasi itu ya. Jadi kedepannya saya berencana untuk meningkatkan lagi kualitas kolaborasi saya sehingga harapan saya kedepannya bukan hanya di proyek PJOK saja menjadi contoh bagi guru-guru kelas ya dan mata pelajaran seperti PAI dan lain-lain. Sehingga dampak dari program saya bisa dilanjutkan atau bisa menjadi contoh bagi mata pelajaran dan wali kelas yang lain. Mungkin segitu Kak. Oke, luar biasa Kak Arif. Oke, yang lainnya Kak Nuraida bagaimana? Kak Nuraida? Menurut saya apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya berdampak ya Kak, terhadap komunitas belajar berdampak pada peningkatan peserta didik karena apa ya dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran juga gitu Kak. Ya cukup segitu aja. Sudah ada pelibatan dari rekan-rekan sejawat Kak Nuraida di sekolah? Baru kemarin aja sharing aja gitu sama teman sejawat. Ya bisa dibantu mungkin nanti teman-teman gitu sekolah. Oke, ya nuhun. Ya. Kak Wiwi, bagaimana Kak Wiwi? Terima kasih kepada Kak Repa yang sudah memberikan waktu kepada saya. Di tempat saya sudah ada dampaknya, tetapi belum begitu maksimal. Masih ada guru yang acuh gitu. Jadi tidak peduli apa yang saya katakan atau saya sampaikan, apa yang saya dapatkan. Terus ada juga guru yang sudah mempraktekkan. Jadi waktu itu contohnya seperti yang memberikan itu kelompok gitu. Jadi mereka itu sudah mempraktekkan terus presentasikan anak gitu. Jadi per kelompok itu jadi ada itu guru kelas 6 sudah mempraktekannya ke anaknya gitu.
anak suruh dikasih HPS, terus disuruh nulis, lalu disuruh dipresentasikan ke temannya gitu. Itu sudah dipraktekkan sama guru kelas 6. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. KW gitu. Nah, Ibu KW kan tadi bilang ada guru yang masih Ya, acuh-tak-acuh ya. Nah, jutek. caranya KW ya jutek. Nah, caranya KW itu agar rekan sejawatnya itu bisa berkolaborasi bagaimana? Ya saya akan berusaha dengan pendekatan, misalkan dengan ngobrol-ngobrol dulu gitu. Jadi ini hasil saya dari misalkan dari PKG ini gitu. Tapi yang sebagian besar udah pada siap gitu, udah pada mempraktekkan gitu. Apa yang saya dapatkan gitu. Jadi saya sebagian-sebagian dikasihkannya gitu. Jadi enggak seluruh. Itu juga kepala sekolah juga, "Bu, mau pakai Infokus?" "Ah, jangan," kata saya teh. Ibu menyampaikannya gitu. Kata kepala sekolah, "Siap," cenah Ibu, "Ibu siapkan Infokusnya," gitu. Kata saya teh, "Nanti saya praktek dulu gitu di lapangan. Nah, mereka melihat," gitu. "Oh iya," gitu katanya gitu. Jadi cara membuat kelompok kan dengan nyanyi-nyanyi, terus dengan menghitung misalkan dari 1 sampai 4. Jadi kelompok 1 dengan yang tadi nomor 1 sama nomor 1, nomor 2 sama nomor 2. Nah, itu sudah saya praktekkan, mereka melihat gitu. Oke. Ada juga yang sudah menirukan saya gitu. Mungkin Oke. gitu, Kak. Oke, terima kasih Kawi, luar biasa. Intinya jangan pantang semangat walaupun misalnya ada guru yang jutek juga, kita hadapi, kita dekati ya. Insya Allah lah. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan kita ya, dengan berkemajuan di sekolah masing-masing. Baik, Iya. kakak, kita lanjut. Untuk yang keduanya, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL ini? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Mangga, yang ini siapa yang menjawab? Kamu Klis, silahkan. Kareja, silakan. Ya, terima kasih Kak. Untuk pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership ini telah saya terapkan di rancangan kemarin tentang di KBS. Bagaimana si peserta didik ini memilih atau untuk menentukan gitu, mengambil keputusan, berpikir kritis juga apa yang akan mereka pilih untuk program yang saya rancang tadi, senam kreasi, misalkan dari lagu, dari gerakannya, terus nanti ada pendampingan dari gurunya, seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Hatur nuhun, Kareja. Berarti sudah diterapkan ya dari rancangan Kareja itu. Bagaimana yang lainnya ada? Saya Kak. Apakah voice choice ownership ya sama dengan Kareja tadi Kak? Oke, sama dengan kerja. Oke, samanya di mana Kak Eka? Ya di sananya Kak. Sudah berdampak pada peserta didik gitu maksudnya. Ya Kak, sedikit demi sedikit itu sudah ada perubahan dan bisa inilah itu berubah sedikit demi sedikit sudah ada kemajuan. Oke, hatur nuhun Kak Eka. Tidak, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, oh tidak, berarti udah ya. Jadi refleksi kita itu tentang pemahamannya terhadap komunitas belajar sudah berdampak. Lalu apakah kakak itu sudah menerapkan PJBL
pada peserta didik. Tadi jawaban dari perwakilan kakak-kakak sudah menjawab, sudah ada perubahan, sudah menerapkan voice choice ownership-nya terhadap peserta didik. Baik, kita ingat lagi yang pertama kita mempelajari di PKG ini ya. Dari tujuannya kita mengetahui dulu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi kakak-kakak mengetahui tugas kita di sekolah itu seperti apa, paradigmanya seperti apa. Lalu kita ke bawah ke keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, di mana waktu kita tatap muka selama 6 hari dari modul 2.1 sampai 2.5, dan alhamdulillah kakak-kakak sudah memahami dari aktivitas geraknya ya, dari SEM-nya. Sekarang kakak-kakak sudah mengetahui, dan sekarang itu yang kemarin kita 2 hari selama 3 JP 2 hari berturut-turut dan hari ini yaitu keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, sekarang itu refleksi kita dari kemarin kakak-kakak menjawab dengan luar biasa. Nah, sekarang kita ke penyampaian RTL, di mana penyampaian RTL ini adalah tugas kakak-kakak selanjutnya. Kemarin kakak-kakak sudah membuat aksi nyata. Nah, tugas di modul 3 itu yaitu penyampaian RTL, yaitu kita membuat rencana tindak lanjut, di mana nanti kakak-kakak akan menyampaikan rancangan KBS-nya terhadap rekan sejawat di sekolah. Nah, pengantar tugasnya itu yaitu salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau kita singkat dengan RTL, agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi rancangan kemarin yang kakak-kakak, apakah itu mau ditambahkan atau mau dirubah lagi, itu silahkan. Nanti kakak-kakak itu disampaikan ketika ada kegiatan komunitas belajar, bukan ketika ada ya maksudnya. Misalnya kakak-kakak ada rencana yang kemarin, silakan kakak-kakak diskusikan dengan rekan sejawatnya, dengan rekan di sekolahnya, dengan memperkenalkan program kakak-kakak tersebut. Pengantar tugasnya yaitu sebelum merancang program kegiatan, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi ada tujuannya dari kakak-kakak, lalu kelengkapan rencana dalam struktur program, terus C-nya keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Dari keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi rancangan kakak-kakak ya, yang kemarin itu menurut saya itu rancangan. Jadi bukan yang sudah berjalan, itu yang kakak-kakak dulu pernah dilakukan, dan dulu mah pernah dilakukan, enak mau dibikin. Nah, bukan seperti itu ya, tapi yang kemana kakak-kakak rancang. Lalu jadi bahan tayang itu nanti kakak-kakak mendiseminasikan di sekolah, di video ya, itu mau 20 menit atau 30 menit. Jadi itu rancangan kakak-kakak, hasil penyampaian RTL kakak-kakak, lalu nanti kakak-kakak adanya notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, tadi Kak Wiwi bilang, apakah perlu infokus? Seharusnya perlu Kak Wiwi. Nanti Kak Wiwi kan menyampaikan program Kak Wiwi dengan ditayangkannya. Pakai Kemarin kan iya, pakai infokus gitu. Jadi dokumentasinya itu berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya. Jadi yang tadi notulennya atau surat undangan itu bisa difotokan sebagai
penambahan ya. Jadinya nanti kakak-kakak itu membuat video tentang rencana kakak-kakak. Nah, kemarin saya lihat tugas dari kakak-kakak itu kebanyakan masih dari Word. Saya harap nanti kakak-kakak itu membuat semenarik mungkin seperti yang Kak Reja buat ya, itu udah bagus. Sebetulnya kakak-kakak sudah bagus isinya, tinggal dirubah saja. Jadi semenarik mungkin agar nanti guru kelas dan kepala sekolah, oh iya, program kakak-kakak yang ingin dilakukan itu luar biasa dengan eh, konten yang menarik. Nah, itu ya. Lalu rencana tindak lanjut. Rencana langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Itu menurut Sukan Ratnakar. Jadi modalnya penugasan mandiri, rencana tindak lanjut, RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajarannya khusus peserta dapat memahami rencana tindak lanjut berbasis proyek melalui komunitas belajar aspek belajar lini masa dengan baik dan benar. Kita lihat bahan tayangnya, kakak-kakak lihat ya, proyeknya itu, yaitu bahan tayangnya rancangan program berbasis proyek itu maksimalnya kakak-kakak 9 slide ya, itu maksimal. Dengan di dalamnya itu ada judul program atau kegiatan. Jadi nanti kakak-kakak program itu dikasih nama apa, kemarin saya sudah lihat, ada beberapa yang mempunyai judul dengan tema yang sangat menarik. Lalu latar belakangnya kakak-kakak jelaskan, tujuan programnya, ada capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Lalu ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, rencana evaluasi, dan terakhir kemungkinan tantangan. Nah, jadi keterangannya RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan. Jadi yang kemarin kakak-kakak buat itu menurut saya sudah bagus, cuman kontennya itu dibikin semenarik mungkin ya. Jadi cuma jangan hanya seperti Word saja gitu. Lalu selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Setelah kakak-kakak beres membuat video, lalu diunggah di YouTube boleh, ataupun Google Drive-nya juga boleh. Seperti bahan tayang ya, notulennya itu silakan dimasukkan di foto, lalu dimasukkan ke dokumentasi di akhirnya, di akhir video, diskusi bersama KBS ya. Lalu selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar pasca kegiatan pelatihan dengan masing-masing kebutuhan sekolah ya. Lalu penjelasannya yaitu rencana program tersebut harus membuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Jadi judulnya tadi yang pertama, kegiatan perencanaan KBS, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitannya dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang dipilih. Dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, dapat dilihat kembali dalam modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Latar belakangnya itu harus menjelaskan bagaimana tadi ya choice, nah ini suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam akan dipromosikan dan didorong dalam kegiatan tersebut. Jelaskan konteks program ini harus mencangkup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan diinformasikan yang relevan tentang aset-aset yang ada. Lalu nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil. Misalnya dari hasil survei atau interview dari murid, orang tua, data pencapaian, pemetaan. Itu dari latar belakangnya ya. Jadi latar belakang kakak-kakak membuat proyek itu seperti apa, dan harus menjelaskan tentang suara, pilihan, dan kepemilikan. Lalu misalnya kakak-kakak harus dalam kondisinya itu bisa dari survei orang tua, dari murid ya, ataupun juga capaian atau pemetaan aset yang ada di sekolah masing-masing. Lalu dari tujuan programnya nanti dijelaskan juga kakak-kakak ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembinaan PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Lalu capaian langkah-langkahnya dan hasil yang diharapkan,
yaitu nyatakan dalam bentuk capaian yang diharapkan dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dengan tujuan besar program untuk setiap capaian. Terus langkah-langkahnya itu tidak harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama. Ya, misalnya tuh kita dalam SEM, peserta didik yang sudah dibekali dan siap untuk memungkinkan berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran. Artinya proyek tersebut bisa terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga menyelesaikan tantangan di proyek. Guru melakukan pendampingan secara proyek saja. Kaitkan dengan lini masanya, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindaknya. Yang kelima itu struktur program dan mitra komunitas belajar. Di mana program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas. Ya, kakak-kakak coba lihat dari identifikasinya itu, contohnya misalnya nama proyeknya itu Yuk Gerak. Misalnya itu Pak Joni itu guru PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitasnya. Lalu ada kontribusi dengan guru lain seperti Ibu Yuni sebagai guru mapel IPA, berdiskusi ya. Kemarin ada yang berkontribusi dengan mapel lain itu ada saya lihat. Tapi walaupun hanya PJOK saja juga tidak apa-apa. Indra Sari sebagai guru mapel Indonesia berdiskusi bersama mengembangkan. Nah, jadi berkaitan dari guru PJOK, IPA, dan MAPEL ini sebagai contoh saja. Lalu yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program ini. Fokuskan pada bagaimana kakak menggunakan sumber daya atau implementasikan aset based thinking. Yang keenam, dari pernyataan yang tentang kapasitas yang dimiliki kelas, yaitu sumber daya yang dapat dilakukan untuk program kegiatan kakak-kakak tersebut. Fokuskan pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau aset based thinking. Rencana evaluasinya, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa kakak-kakak akan mengumpulkan informasi atau murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Nanti jelaskan alat pengumpulan data yang digunakan, misalnya ada wawancara, itu kakak misalnya silakan dimasukkan ke video itu, ada survei, ada refleksinya murid, silakan. Kemungkinan tantangannya, nanti kakak-kakak jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi kakak-kakak direkomendasikan untuk mengatasi tantangan. Jadi kakak-kakak dapat menggunakan pemahaman keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Itu dari ke-8 yang nanti kakak-kakak diisi proyek kakak-kakak itu. Nah, aspek penilaiannya yang nanti dinilai dari program kakak-kakak itu tujuan programnya, jadi mengarah ke perwujudan pembinaan PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan, ini dari tujuan programnya ya, lalu dilengkapi dengan indikatornya. Lalu yang B-nya kelengkapan rencana dalam struktur program, ada deskripsi target peserta, lini masanya ya, berapa lama, kemarin saya lihat sudah ada, lalu potensi tantangannya saya sudah lihat, lalu ada rencana solusi untuk mengatasinya. Sebenarnya saya sudah lihat semua. Lalu ada keterlibatan komunitas. Yang pertama itu ragam sumber daya yang akan digunakan untuk programnya, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran. Lalu ada rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan yang terakhir itu D-nya rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, lalu teknik pengambilan data. Kakak perhatikan juga lini masanya. Yang pertama penyusunan. Setelah sesi pengantar ini, silakan kakak-kakak langsung dibuat, lalu menyusun dan unggah di LMS.
dilengkapi dengan dokumentasi. Nah, itu mungkin dari penyusunan ke yang nomor 2 itu selama 6 hari ya Kakak, diunggah, lalu nanti saya menilai, proyek Kakak setelah unggah, lalu nanti ada umpan balik setelah 6 hari penyusunan RTE. Catatan tambahan jika ada peserta yang di dalam sekolah yang sama, tapi alhamdulillah Kakak di sini semuanya tidak satu sekolah ya. Ini jikalau ada pesertanya yang sama satu sekolah. Jadi bantayan dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Ini untuk satu sekolah aja ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Oke, silakan ada yang ditanyakan atau kita berdiskusi bersama untuk membuat RPL. Silakan. Silakan Kak Muklis. Izin Kak, tadi yang di slide sebelumnya itu yang saya kurang nangkep ya, itu yang 6 hari itu harus sudah sampai beres sama acara-acaranya gitu. Ya, Kalau betul. misalkan SM. Betul, Kak. 6 hari ke depan. Jadi ini kan hari ini mungkin ini ya, ini pengantar tindak lanjutnya. Nah, dari mulai hari besok itu kakak-kakak sudah mulai dari rencana nanti hari apa kakak akan mengadakan KBS-nya, nanti ada surat undangannya, terus membuat videonya baru diunggah Kak gitu. Jadi 6 hari, seminggu mungkin ya. Kirain teh yang kayak di rencana kan ada yang sebulan, ada yang 3 minggu gitu. Oh tidak. Oh ya, namanya 6 hari. Karena kan kita sampai 13 Desember Kak untuk gelombang 2 gitu kalau nggak salah. Jadi dipercepat lah. Insya Allah lah bisa semua. Kalau berarti Kak si rencana yang kemarin bisa disesuaikan lagi dong ya? Ya bisa, misalnya ada perubahan atau ada tambahan silahkan. Cuman saya minta yang kemarin kan itu coret-coret, jadi masih mentah. Nah nanti untuk tayangan kalau ganti total Kak gitu? Boleh, si tidak apa-apa. Boleh karena menyesuaikan waktu gitu. Nah itu betul, boleh. Nanti kan Kak Muklis membuat lagi dari awal. Mudah-mudahan keburu ya Kak. Gitu, sesuai dengan kondisi sekolah aja Kak gitu. Mangga yang lainnya ada pertanyaan? Cukup Kak Muklis, apa ada lagi? Cukup Kak, cukup. Oke. Yang lainnya bagaimana? Kak Wiwi ya, mudah harus pakai InFocus. Silakan Kak Ari. Itu Kak mau nanya terkait berarti yang pertama yang harus kita lakukan presentasi dulu, didiskusikan dulu dengan para rekan sejawat mungkin ya Kak ya? Ya. Dengan presentasinya yang 8 tadi ya komponennya. Yang komponen ini. Oh iya. Nah yang ini. Jadi maksimalnya 9 slide aja Kak. Jadi misalnya satu slide-nya itu tentang judulnya, ini sesuai ini aja. Oh iya Kak. Makasih Kak. Iya, Mangga yang lain ada pertanyaan lagi? Nanti PPT ini dikirim ya Kak? Ya, dikirim. Ke grup. Silakan. Oh yang ini, oke siap. Nanti saya kirim. Sekarang aja ya dikirim. Yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Izin Kak. Ya. Reja masih bingung di ini Kak. Capaian indikator capaiannya Reja teh. Sareng tujuan programnya Kareja. Gimana? Tujuan program nama kan sesuai suara pilihan dan kepemilikan kayaknya Kak. Ya. Nah, untuk indikator capaiannya seperti kumanya Kak. Indikator capaian yang Kak Reja buat aja, itu indikatornya. Sama seperti tujuan pembelajaran gitu Kak? Iya sama. Oh, mohon. Gitu.
capaiannya. Kan fokusnya ke apa? Voice itu teh ya, voice choice apa itu teh bahasa Inggris teh. Nah, indikatornya sesuai dengan itu aja, Kak. Iya. Itu. Iya, siap. Nuhun, Kak. Iya. Ketemu hiji deui, Kak. Mangga. Dokumentasinya tiasa foto hungkul tuh di video gitu. Oh, video tetap. Harus video. Ya. Jadi kan nanti di maksimalnya mah mau yang 20 menit atau 30 menit gitu. Ya, nuhun, Kak. Ya. Kak, Ya, bertanya Kak, ya mangga Kak Eka. kalau video itu teh waktu kita presentasi atau waktu kita apa sem gitu? Oh, presentasi aja. Jadi buat Presentasi aja. itu kan misalnya Kak Eka itu rencananya ada SEM kan. Nah, Ya. itu mah kan rencananya ini hasil dari rencana Kak Eka. Jadi yang jadi tugasnya mah yang presentasinya aja. Kak Eka, jadi kan KBS-nya di sini bukan dari tujuan, maksudnya teh yang ditugaskannya itu rencana Kak Eka bersama rekan sejawat di sekolah. Tuh, jadi sambil memperkenalkan program Kak Eka gitu. Jadi yang di videonya yang itu aja. 20 menit, gimana kalau kurang dari 20 menit kan 15 itu? Ya Boleh? apa-apa lah. Tapi tong ngacang-ngacang teuing nya, tong Ya, 5 menit atau Amin biasa peminyarios besok gancang Kak gitu. Bari ngopi kayak Kak, bari sayogian kopi gitu. Wah, eta Ngobrol berat sakalimat, nyeruput kopi sakalimat, asli kopi Kang deui. Muklis. Urang kera expressing sekali atuh. Ya, Harus yang seminggu lainnya Kak. bagaimana? Apa? Ya, seminggu 6 hari. Kedah sadrem kopineung. Kumaha Kak Wiwi? Kopina kedah sadrem upami sakalimat ngopi sakalimat ngopi. Saemer kopina. Jadi untuk yang siapa ya? Yang ngahadirin itu Kak Tunggal sama Kak Nunung. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Jadi takutnya jangan sampai bolong masih saya lihat. Jadi untuk penilaiannya kan emang harus tugasnya masuk. Jadi percuma ketika yang tatap muka kita full tapi tugas-tugasnya jadi harus 100%. Saya lihat masih ada banyak ada sampai nilai akhir itu ada yang masih 68% gitu. Makanya dilihat-lihat lagi ya kakak-kakak yang udah hampir mau ke 100 juga ada gitu. Jadi wayahna lah gitu, bukan wayahna harus kita selesaikan gitu. Sayang penentuannya Itu gitu. lihat presentasinya di mana Kak? Lihat persen-persennya di mana ada Oh, gitu. di Bisa peserta dilihat. nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu kata caranya gimana. Kalau di Ngelihat tugas kita udah berapa persen gitu. bentar. Ini tidak boleh dipublikasikan. Nanti saya lihat aja ya. Rahasia Saya nggak lihat. perusahaan. Siap. Rahasia perusahaan. Oke. Ya, saya sebutkan aja ya kakak. Untuk Kak Nuraida 90%. Kak Arif 93. Kak Niara 82%. Kak Andi 88. Kak Wiwi 82. Kak Tunggal 82. Kak Nunung 75. Kak Agung 90. Lalu Kak Hardian 75% ya, bukan nilai ini presentasinya. Kak Jajat 84. Kak Eka 92. Kak Pani 88. Kak Rija 91. Lalu Kak Muklis 90. Kak Deni 86. Nah, yang masih banyak yang belum itu sebentar. Kak Hardian masih banyak yang belum. Makanya dicek lagi ya kakak dari 2.6. Ini masih ada. Kak Muklis 2.6. Asesmen otentik belum.
sama yang 26. 2.6. Oh iya, nanti saya cek. 2.6D sama 2.6E itu kamu klis belum, Kak Denny belum, Kak Hardian belum, Kak Wiwi belum ya. Kita dari modul 1 dulu atuh ya. Sok catatnya. Catat kakak-kakak. Bentar Kak, Oh, bawa pulpen dulu. Soalnya banyak Kardiano banyak pisan. Kemana wae atuh? Mohon geura amang wae ini aja kayak ya. mah Nah, bedegong gitu. pakai Saya udah beres semua, ternyata dari masih ada yang dari tugas 3 penilaian bermakna ini ya. Sok. 3 titik berapa ini teh pokoknya mah penilaian kebermaknaan refleksi keterampilan mengajar. Yang belum itu kehardian saja ya. Kehardian titik 3 ya. Lalu 3 berapa lagi Kak? 3 titik ini di sininya. Yang Oh iya. penilaian kebermaknaan. Lalu ada unggah produk refleksinya. Kak Tunggal belum, Kak Hardian belum. Itu dari 3 unggah produksi refleksi. Cek lagi aja ya Kak ya. Lalu yang unggah produk aksi nyata Kak Tunggal yang belum. 2 ya. 2 itu modul 2 mungkin. Nah, ini Kak Arif kemarin tes akhir udah nggak ngisi Kak Arif? Tes akhir yang mana ya Kak? Enggak ya? Lupa kayaknya enggak. Oke lah, orang cobi tiasa keneh ngerjakeun teu Kak Arif. Soalnya Kak Arif aja itu Oh, tes akhirnya, yang waktu kapan itu ya Kak? yang ngerjain Yang ini teman-teman. yang hari Jumat. Heeh. Saya buka lagi kan itu emang pada telat, tapi saya coba nanti Kamis Kak Arif. Oh iya. Kalau Kak Arif lamun tiasa dibuka enak. Ieu nya cobian nya. Siap Kak. Soalnya Kak Arif aja itu sayang. Mudah-mudahan bisa. Silakan buka Kak Arif, bisa nggak? Yang ada tugas akhir. Tugas akhir Kak Arif aja. Nah, 1.1 D2 ya. Udah semua. 1.2D. Kak Hardian. Kak Hardian? Halo? Kak Hardian? Iya Kak. Ya, 1.2D belum. Tulis. 1.2 ya Kak. belum. Lalu 1.2E Kak Nunung. Belum. Lalu 1.4E Kak Hardian. Iya Kak. Sama 1.5D belum. Ya, sudah ditulis Kak. Kak Andi ada? Kak Andi hadir nggak hari ini? Gak ada Kak, gak ada. Nggak ada nggak ngelihat. Terus Kak Hardian 1.6C. Belum. Ya Kak. Kak Tunggal. Ya, adanya Kak Tunggal. Ya, banyak Kak Tunggal. Kak Wiwi tes awal enggaknya. Kak Wiwi karena telat ya. Udahlah nggak apa-apa tes awal. Lagi Kak Hardian. Ya. Kak Jajat. Kak Jajat, ayah Kak Jajat. Iya Kak. 2. Yang 2.1 B1 belum. 2.1 Ya, terus Kak. 2.1 B1 belum. Iya Kak. Lalu Kak Hardian, Kak Wiwi, Kak Tunggal 2.1 C1. Ya, terus Kak. Ada lagi 2.6D Kak Wiwi sama Kak Hardian. Ya. Ya, udah ditulis Kak.
Nah, lalu 2.6E Kak Wiwi sama Kak Hardian. Nah, ini yang banyak belum. 3.1 C1 kuatkan pemahaman. Kak Andi yang belum ya. 3.1 C1 Kak Tunggal, Kak Nunung, Kak Jajat. Kak Jajat. Ya Kak, ini teh tadi saya buka, tapi di LMS-nya nggak bisa dibuka gitu Kak. Nggak bisa dibuka, berarti ada yang belum itu teh. Oh, karena yang di atasnya Heeh. belum gitu. Nah, itu. Coba dulu dari Ya, atas ya Kak ya. ya siap Lalu Kak. 3.1 C2 ini seueur tak acan. Kak Andi, Kak Wiwi, Kak Tunggal, Kak Nunung, Kak Hardian, Kak Jajat lagi. Kak Rija sudah ngerjain ini. Yang barusan 3.1 C2. C2. Mm-mm. Tiga, satu, dua, 3.1 C2. Udah ya, Kak Andi, Kak Wiwi, Kak Tunggal, Kak Nunung, Kak Hardian, Kak Jajat. Nah, lalu 3.1D, Kak Wiwi, Kak Tunggal, Kak Agung. Kak Agung udah. Kak Nunung, Kak Hardian, Kak Jajat, Kak Eka belum, Kak Eka ya? 3.1D, belum. Nah, itu tugas yang belum. Ini teh apa? Itu kakak-kakak yang belum dilengkapi. Kak Arif? Jadi sampai modul 3.1D ya Kak? Heeh. Ya, itu. Kak Arif biasa dibuka? Oh, ya. Sabar. Jadi gitu ya kakak-kakak. Bagaimana paham dengan tugasnya? Insya Allah Kak paham. Insya Ya. Allah, insya Allah. Dimulai dari hari besok, mungkin hari ini, rencanakan lagi. Kamu klis, kamu dirombak lagi, dibuat lagi. Yang apa? Yang dirombak silakan kita pikirkan matang-matang gitu ya. Jadi saya tutup dulu, nanti ada pembicaraan sebentar. Udah, tidak ada pertanyaan karena hari ini kita cuma 1 JP. Sudah kakak-kakak? Kak, Aman ya? Ya, Kak Hardian? untuk memastikan mungkin Kak, Kak Arif. jadi yang tugasnya tuh hanya tindak lanjut mengenai presentasi ya, bukan ke kegiatan misalkan Bukan, kegiatan SEM-nya gitu kegiatannya ya. nggak usah. Nanti Siap-siap saya Kak. tutup dulu ya, ada pembicaraan. Sebentar. Udah ya kakak-kakak? Alhamdulillah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kakak-kakak dapat dipahami dan lancar dalam mengerjakan tugas RTL-nya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Karena ini dokumentasi untuk laporan ke BGIP. Mangga Kak Deni bade gaya seperti naon. Bobo. Malam Baik minggu. kakak. Siapa kakak? Ayo kapan nih? Kak Jajat, Kak Muklis, Kak Wiwi. Baru 2 ya Kak Wiwi. Cepat sembuh Kak Wiwi ya. 1, 2. Kak Eka, pada gimana? Yang kedua Kak Eka. Siap Kak. Tangannya. Kak Reja. 1, 2. Baik, alhamdulillah. Jimit hari ini kita sudah selesai karena kita cuma 1 jam pelajaran. Mudah-mudahan tugasnya kakak-kakak lancar, dipasihan kesehatan,
kelancaran Dugi Kak sampai akhir nanti tugas aksi nyata berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak menyenangkan dan menyinggung perasaan kakak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dulu ya. Sebentar, stop recording.